Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi presentasi mengenai potensial termodinamika. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dari anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Agung Febriansyah. Yang kedua Ajeng Fajrina Hoyrus Saada. Yang ketiga ada Desi Melani. Adapun topik pembahasan mengenai materi presentasi kali ini yaitu yang pertama potensial termodinamika, yang kedua entalpi, yang ketiga fungsi Helmholtz, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu fungsi Gibbs. Baik, mengenai materi yang pertama yaitu tentang potensial termodinamika akan dibahas oleh saya. Potensial termodinamik adalah fungsi termodinamik yang digunakan dalam membahas sifat dan stabilitas suatu sistem termodinamik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai entalpi. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu entalpi. Entalpi ini merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menyatakan suatu energi atau energi dari suatu sistem termodinamika. Dan dikenal juga entalpi ini berupa jumlah dari energi dalam ditambah dengan energi untuk melakukan kerja. Itu merupakan penjabaran dari matematisnya entalpi. Nah, entalpi ini diberi lambang yaitu H. H merupakan simbol dari entalpi karena penjumlahan U ditambah PV merupakan nilai entalpi. Nah, dalam entalpi ini memiliki beberapa cakupan. Di antaranya adalah energi dalam suatu sistem, kemudian potensial termodinamika, kemudian fungsi keadaan, tekanan, volume yang menyatakan sifat ekstensif dari suatu fungsi termodinamika. Nah, dari entalpi ini pun kan yang pada awalnya tuh H sama dengan U ditambah PV menjadi ada perubahannya tuh. Menjadi DH sama dengan DU ditambah D PV. Kemudian atau juga bisa dituliskan DU ditambah V DP ditambah P DV. Nah, itu adalah perubahan entalpinya. Kemudian dari situ perubahan entalpi itu di mana DH ini memiliki nilai yaitu DU sama dengan DU ditambah V DP ditambah P DV. Atau kita bisa ibaratkan jika nilainya DU itu sama dengan DQ ditambah DWE ditambah P eksternal DV, maka maka nilai DH dapat dinyatakan sebagai DQ ditambah DW eksternal DQ ditambah DWE dikurangi P eksternal dikali. Nah, di sini jadi dikali DV tambah V DP ditambah P DV. Itu merupakan bentuk dari perubahan entalpi. Nah, untuk entalpi tersebut juga ada perbandingannya antara U yaitu dan H gitu kan. Dimana di situ ada gambar mengenai rumusnya, penurunan semacamnya di energi internal U dengan entalpi H gitu kan. Nah, jadi yang pada akhirnya tuh inti dari gambar tersebut tuh HI sama dengan HF, yang mana disebut dengan proses Sernak. Jadi entalpi itu tidak tetap ya sifatnya tuh, nggak konstan gitu, karena suatu sistem itu yang bisa melewati keadaan tak seimbang sehingga tidak tetap dan bisa berubah. Itu maksud dari entalpi sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, materi yang ketiga mengenai fungsi Helmholtz. Energi bebas Helmholtz atau F adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja yang bermanfaat dari sistem termodinamika tertutup dengan suhu dan volume yang konstan. Perbedaan negatif energi Helmholtz sama dengan jumlah maksimal kerja yang dapat dilakukan suatu sistem dalam proses termodinamika dengan volume konstan.
Fungsi Helmholtz atau energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai dF sama dengan U min TS. Dalam koordinat alamnya dF sama dengan S dt min PdP. Untuk proses reversible infinitesimal atau perubahan kecil dari F, yaitu dF sama dengan du min TdS min S dt. Dari hukum ke-1 untuk proses reversible, yaitu du min TdS sama dengan min P dP, sehingga dF sama dengan min P dP min S dt. Karena T dan V sebagai koordinat alami dari F, maka ditulis F sama dengan F atau T dan P, dan persamaannya dF per dP sama dengan min P dan dF per dP per dP sama dengan S. Fungsi Helmholtz didefinisikan oleh karena banyaknya proses kimia yang berlangsung secara isoterm dan isovolume. Baik, selanjutnya yaitu fungsi Gibbs, yang mana dalam termodinamika energi bebas Gibbs, nama yang direkomendasikan UVAC, energi Gibbs atau fungsi Gibbs ini juga dikenal sebagai entalpi bebas. Membedakannya dari energi bebas Helmholtz adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversible maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermal dan isobarik. Sama seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Penurunan energi bebas Gibbs atau J dalam SI adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Nah, maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses sepenuhnya reversible. Nah, ketika sebuah sistem berubah secara reversible dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungannya, kurangi dengan kerja dari energi Gibbs. Juga dirujuk sebagai huruf G juga merupakan potensi termodinamika yang diminimalkan saat sistem mencapai keseimbangan pada tekanan dan suhu konstan. Derivasinya sehubungan dengan koordinat reaksi sistem yang hilang pada titik keseimbangan. Dengan demikian, penurunan G adalah kondisi yang diperlukan untuk spontanitas proses pada tekanan dan suhu konstan. Energi bebas Gibbs yang pada awalnya disebut energi yang tersedia dikembangkan pada tahun 1870 oleh ilmuwan Amerika Josiah Gibbs. Pada tahun 1873 Gibbs menggambarkan energi yang tersedia ini sebagai jumlah terbesar dari kerja mekanis yang dapat diperoleh dari suatu zat pada jumlah tertentu dalam keadaan awal tertentu tanpa meningkatkan jumlah volume atau membiarkan panas mengalir ke atau dari luar benda, kecuali seperti pada penutupan proses yang tersisa dalam kondisi awal mereka. Nah, keadaan awal benda menurut seharusnya sedemikian rupa sehingga benda dapat dibuat untuk melewatinya dari keadaan energi yang dilepaskan melalui proses reversible. Pada tahun 1876, Magnum Opus on the Equilibrium of Heterogeneous Substances, sebuah analisis grafis dari sistem kimia multifasa. Dia melibatkan pemikiran tentang
materi presentasi kali ini, yaitu keempat potensial termodinamik, yaitu H, U, F, dan G merupakan fungsi keadaan. Jadi dH, du, df, dan dg merupakan diferensial eksak. Entalpi atau H, energi dalam atau U, fungsi Helmholtz atau F, dan fungsi Gibbs atau G mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan potensial listrik. Mungkin cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.